إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Di antara syiar-syiar Islam yang paling agung adalah syiar adzan. Syiar untuk dikumandangkannya adzan apabila waktu salat telah masuk. Dan sesungguhnya pada lafaz-lafaz adzan tersebut lafaz yang singkat akan tetapi terdapat di dalamnya kandungan makna yang agung. Pada kalimat takbir Allahu Akbar menunjukkan akan kebesaran Allah Azza wa Jalla, yang juga menunjukkan akan wujudullah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, persaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada yang berhak untuk kita sembah kecuali hanya Allah, karena dialah yang maha besar di atas segalanya, karena dialah yang maha menciptakan seluruh makhluk termasuk kita. Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Demikian pula pada kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, terdapat pengakuan dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dengan dua persaksian ini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, adalah merupakan syarat diterimanya untuk agar ibadah kita diterima. Karena orang-orang yang mempersekutukan Allah dan tidak mau mengakui keesaan Allah Azza wa Jalla, amalannya tidak akan pernah diterima. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, jika seandainya mereka berbuat syirik, maka amalan-amalan mereka akan menjadi batal. Demikian pula orang yang tidak mau mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beramal, karena konsekuensi pengakuan kita bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, itu kita siap beribadah sesuai dengan tuntunan-tuntunan beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa saja yang melakukan hal-hal yang baru dalam perkara urusan agama kami ini, kata beliau, yang bukan berasal darinya, fa huwa rad, maka itu akan tertolak. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Siapa saja melakukan satu amalan yang bukan di atas perintah dan tuntunan kami, maka amalannya akan tertolak.
Maka pada persaksian kita, pada tukang adzan terdapat persaksian akan keesaan Allah pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula persaksian diucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, mengaku dan menyaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian salatul jamaah, tukang adzan tersebut mengajak kita untuk melakukan suatu ibadah yang paling mulia setelah syahadat, yaitu pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Ajakan untuk melakukan ibadah salat ketika azan dikumandangkan. Naam, pada salat 5 waktu, demikian pula pada salat Jumat. Maka segera kita meninggalkan seluruh kegiatan-kegiatan kita. Kita hentikan itu sementara, namun untuk melaksanakan dan mempersiapkan diri untuk melakukan salat. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzurul bait. Apabila panggilan salat salat Jumat telah dikumandangkan, fas'au ila dzikrillah, bersegera kalian untuk zikrullah, itu untuk melakukan salat Jumat, wa dzurul bait, dan tinggalkan seluruh pekerjaan-pekerjaan kalian termasuk jual beli. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tukang adzan tersebut mengumandangkan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, ajakan untuk menuju keberuntungan yang itu hanya dapat diraih bagi orang-orang yang merealisasikan persaksiannya pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Demikian pula pada kalimat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian mereka-mereka yang mempersembahkan ibadahnya termasuk ruku dan sujudnya hanya kepada Allah, dia adalah orang yang beruntung. Kemudian tukang adzan tersebut kembali menegaskan apa yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Adzan jamaah sekalian adalah sesuatu yang disyariatkan ketika kaum muslimin datang ke Madinah. Mereka mendapati orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Mereka berkumpul saat-saat waktu ibadah mereka. Pada saat syariat adzan belum diperintahkan, belum turun, maka sebagian dari mereka mengatakan, ittahadu naqusa mithla naqusin Nasara. Kalian buat seperti loncengnya orang-orang Nasara. Maka Nabi menolak. Nabi tegas dan tidak mau menyerupai orang mereka. Kemudian ada yang mengusulkan ittahadu huqa. Jadilah ataupun buatlah seperti trompet. Trompet seperti trompetnya orang-orang Yahudi. Maka Nabi pun menolak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang syariat adzan ini. Kemudian beliau pun menceritakannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Nabi mengatakan, innahu la ru'ya haqqun. Ini adalah mimpi yang benar. Qum ya Bilal, fanadi bis shalah, wahai Bilal, bangkit, berdiri dan tunaikan, panggil orang untuk melakukan ibadah salat. Sehingga beliau pun mengumandangkan azan pertama kali pada hari itu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pun mendengarkan suara azan tersebut dari luar masjid, maka beliau bersegera berlari-lari mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan mengatakan, sungguh aku melihat dalam mimpi seperti apa yang aku dengar. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun mengatakan, innaha la ru'ya haqqun. Ini adalah suatu mimpi yang benar. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya pada suara adzan ini terdapat hal yang menunjukkan keesaan Allah, yang menunjukkan tentang kerasulannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu manusia dari kalangan orang-orang kafir, bahkan syaitan pun tidak senang mendengarkannya. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan dalam hadis yang muttafaqun alaihi, Nabi mengatakan, idza nudiya lis-salati, apabila panggilan azan ditegakkan, azan dikumandangkan, adbara syaitanu lahum durat, maka sungguh syaitan lari terbirit-birit, walahum durat, dan syaitan itu memiliki kentut. Syaitan lari menjauh, mengeluarkan suara kentut karena dia tidak mau mendengarkan suara azan. Fa idza qudiya aqbal, kemudian apabila azan telah selesai, dia kembali.
Wa idza thuwiba, dan apabila ditegakkan iqamat, adbar, dia kembali lagi. Naam, dia mau mengganggu kaum muslimin, dia mau mengganggu kaum muslimin pada salatnya. Maka di antara hal-hal yang menunjukkan tentang keutamaan azan bahwa dapat mengusir syaitan. Naam, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Demikian pula ketahuilah bahwasanya orang-orang yang memandangkan azan memiliki keutamaan. Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira tentang orang yang memandangkan azan. Di antaranya Nabi mengatakan, aqwalun nasi a'naqan yaumal qiyamati al-muadhdhinun. Orang-orang yang paling panjang dan bagus lehernya nanti pada hari kiamat adalah mereka para tukang-tukang azan. Orang-orang yang digambarkan sebagai orang-orang yang panjang lehernya adalah orang-orang yang mendongakkan kepalanya. Mereka adalah orang-orang yang paling senang dan banyak melihat pahala yang telah disiapkan baginya. Demikian pula ada di antara para ulama yang memaknai bahwasanya orang-orang yang panjang lehernya dalam maksudnya mereka adalah orang-orang yang paling utama, para pembesar-pembesar di antara sederetan orang-orang yang mulia nanti pada hari kiamat yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Lau ta'lamuna ma fis safil awwal wan nida." Jika seandainya kalian mengetahui keutamaan yang ada pada saf terdepan, wa ma fin nida, dan keutamaan yang ada pada azan, illa thumma lam yajidu illa yastahimu alaihi. Kemudian dia tidak bisa mendapatkan kecuali harus diundi, lastahamu alaihi, maka niscaya mereka rela untuk diundi untuk mendapatkan saf pertama dan juga sebagai tukang azan. Juga Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Sa'id menyampaikan hadis tersebut kepada Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abi Sa'sa seorang tadi. Beliau mengatakan, "Ya Abdullah ibnu Abdurrahman, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Wahai Abdullah ibnu Abdurrahman, aku melihat engkau senang terhadap kambing, engkau senang pergi mengembala. Wal badiyah, dan aku melihat engkau senang berada di pelosok-pelosok untuk mengembalakan kambing. Fa idza azanta bis-shalah farfa sautaka bin nida. Jika engkau berada di tengah-tengah gembalaanmu, kemudian engkau azan, farfa sautaka bin nida, angkat suaramu untuk engkau kumandangkan azan. Fa innahu la yasma'u jinnun wala insun wala syai'un mada sautil muadzin illa syahidalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah manusia yang mendengarkannya, tidak pula jin yang mendengarkannya dan sesuatu, kecuali dia akan menjadi saksi untuknya pada hari kiamat. Sehingga dalam hadis ini sangat dianjurkan pada azan jamaah sekalian untuk kita mengangkat suara kita, sehingga Nabi alaihi salatu wassalam sengaja memilih Bilal radhiyallahu anhu karena beliau andalahu sautan, beliau adalah orang yang paling keras dan merdu suaranya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kabar gembira bagi tukang azan, Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan mereka pengampunan. Beliau mengatakan, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah irsyad, arahan dan petunjuk kepada para imam-imam, waghfir lil muadzinin, ya Allah berikan pengampunan kepada tukang-tukang azan. Masya Allah, tidakkah kita ingin mendapatkan doanya Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga kita tertarik untuk mengumandangkan azan. Walaupun mungkin sebagian orang ataupun di sebagian tempat pekerjaan tukang azan dianggap sebagai orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap, akan tapi ketahui itu adalah pekerjaan yang mulia jamaah sekalian. Mereka adalah orang-orang yang berada di antara orang-orang yang berada di saf-saf terdepan nanti pada hari kiamat untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man adzana 12 sanatan, siapa yang mengumandangkan azan, dia menjadi tukang azan selama 12 tahun. 12 tahun dia dari tukang azan, wajibat lahul jannah, maka telah wajib baginya untuk mendapatkan surga. Wa kutibat lahu fi ta'dinihi fi kulli yawmin 60 hasanah, dan ditetapkan dan dicatat baginya oleh Allah di setiap harinya pada setiap azannya 60 hasanah, 60 kebaikan. Wa bi iqamati 30 hasanah,
dan iqamatnya setiap hari 30 kebaikan. Luar biasa keutamaan-keutamaan yang bisa didapatkan sebagai tukang azan, walaupun mungkin dia tidak punya gaji yang sekalian tiap bulannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Kemudian orang-orang yang mendengarkan azan hendaknya memperhatikan adab-adab, karena di antara mereka ataupun di antara kita kadang-kalanya kita tidak memperhatikan suara azan ini, padahal padanya keutamaan apabila kita mendengarkannya dan menjawabnya. Dalam hadis yang muttafaqun alaihi, Nabi mengatakan, "Idza adzana al-muadzin faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Apabila tukang azan mengumandangkan azannya, maka hendaknya kalian mengucapkan seperti yang diucapkan oleh tukang azan. Jika dia mengatakan Allahu Akbar, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Illa bil hayyalataini, kecuali pada kalimat dua, hayyal shalah dan hayyal falah, faqulu la haula wala quwwata illa billah, maka ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Nabi mengatakan, apabila kita sudah mendengarkan dan menjawab suara azan tersebut, menjawabnya, maka dianjurkan setelah itu untuk kita mengucapkan bagi yang mendengarkan azan, bukannya mengumandangkan azan, yaitu doa berikut ini: Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nabi mengatakan, wajibat lahu syafaati yaumal qiyamah, atau halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Dia berhak untuk mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW, bukan untuk kita mendengarkan nyanyian-nyanyian ataupun anasyid, tapi salah satu cara untuk mendapatkan syafaatnya Nabi SAW apabila kita mengucapkan seperti ucapannya tukang azan, kemudian membaca doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamma was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah, ati Muhammadanil wasilah, tanpa mendatangkan lafaz-lafaz tambahan yang biasa kita dengar, ati sayyidina, ini tidak disebutkan dalam hadis. Demikian pula pada akhir doa tersebut, kadang sebagian menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya tambahan ini juga tidak terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan juga dalam hadis-hadis yang sahih, sehingga mencukupkan kita mengucapkan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan telah berlalu penyebutannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di antara hal yang kita ingatkan, sesungguhnya yang sunnah barakallahu fikum pada azan subuh adalah dikumandangkannya dua azan, azan pertama dan azan kedua. Apabila ini ditegakkan oleh kaum muslimin, maka tidak akan ada yang merasa terganggu. Jamaah sekalian, yang mengganggu ini adalah tambahan-tambahan yang tidak disyariatkan. Diputar suara kaset murattal setengah jam sebelum waktu salat ataupun 15 menit. Banyak di antara kita yang mungkin masih istirahat ataupun sementara melakukan salat witir di akhir malam, terganggu, apalagi masya Allah suaranya sampai keluar. Tapi kalau mencukupkan suara azan, dan ini solusi jamaah sekalian, jalan keluar dari hal-hal yang saat ini mungkin lagi diperdebatkan, mencukupkan suara azan keluar masjid, maka insya Allah ini akan tegak rasa aman. Bukan hanya saja kaum muslimin, di luar kaum muslimin juga mendapatkan faedah dari suara azan ini. Kita bisa mengatur waktu-waktu kita. Betapa banyak orang yang bisa memperkirakan waktunya dengan mendengarkan suara azan. Waktu zuhur mereka sudah perkira ini sudah jam 12 atau lewat sedikit. Waktu asar mereka juga sudah perkirakan ini sudah jam 3 lewat. Waktu maghrib mereka sudah memperkirakan ini sudah jam 6 ataupun lewat ataupun kurang sedikit. Demikian pula waktu isya. Pada azan subhanallah terdapat padanya kebaikan, keberkahan apabila kita menegakkannya secara syariat,
sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa diembeli dengan suara-suara sebelum azan ataupun setelahnya. Semoga Allah memberikan kepada kita seluruhnya taufik sehingga kita dapat melaksanakan agama kita ini berdasarkan ilmu, karena sesungguhnya agama kita ini membutuhkan ilmu, pengetahuan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan juga penjelasan dari para ulama kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah